Ya, kita lihat dulu yang terakhir. Kita bahas nomor berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 1 kemarin apa? 1 kemarin sudah ya, grup ya. Yang B, yang nomor 2 tidak grup kemarin ya. Bukan grup. Ya, nomor 3 sudah, kemarin juga sudah. Kalau nomor 3 ini apa nomor 3 ini? Bilangan irasional, apakah grup terhadap operasi perkalian? Apa kemarin? Grup Bapak. Bukan, karena apa kemarin? Karena bilangan irasional dikalikan bilangan irasional rasional Bapak. Ya ada ya, ada yang jadinya rasional ya. Tapi ada juga yang irasional. Tapi yang penting ada yang tidak irasional, maka bukan grup, dan yang lainnya ya nanti sila. Ini gampang ya. Termasuk yang lainnya ini ya, saya rasa nggak terlalu susah ya. Mungkin itu aja biar nggak terlalu lama. Nah, sekarang saya persilakan untuk kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan. Silakan. Nanti kalau ada teman yang nggak paham, langsung aja tanya ya, nggak usah nunggu di akhir. Langsung motong boleh. Izin share screen ya Bapak? Silakan. Oh, ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas materi subgrup. Next. Nah, kelompok 1 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Kansi Adria dengan NIM 017, kemudian Rafaelita Karantina Sandi dengan 026. Yang ketiga ada Galuh Ali Pramudia Ramadhani NIM 033 dan saya sendiri Karen Sofiania NIM 071. Next. Bisa selanjutnya. Yang pertama ada definisi 3.4. Misalkan G adalah grup dan H adalah subset dari G. H dikatakan sebagai subgrup dari G dituliskan jika H kurang dari G. Dan jika H tidak boleh sama dengan kosong. H sendiri merupakan grup dengan operasi biner yang sama dengan G. Next. Berikutnya. Kemudian slide sebelumnya. Kemudian di sini ada contoh.
Himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan biasa dapat dituliskan sebagai seperti ini dengan buku. Kemudian bilangan dengan operasi penjumlahan tersebut adalah merupakan grup. Himpunan bilangan bulat merupakan himpunan bagian dari bilangan real, dan himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan biasa juga membentuk sebuah grup. Maka, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup dari bilangan real dengan operasi penjumlahan juga. Nah, kemudian salah satu hal yang harus diperhatikan dalam materi ini adalah operasi yang didefinisikan pada subgrup harus sama dengan operasi yang ada pada grup. Misalkan, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan grup. Kemudian, disediakan himpunan A. Misal, himpunan A itu terdiri dari negatif 1 dan 1. Kemudian, memiliki himpunan bagian dari bilangan bulat dan membentuk grup terhadap operasi perkalian. Namun, kita tidak dapat mengatakan bahwa himpunan A dengan operasi perkalian merupakan subgrup dari himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, karena operasi yang berlaku pada keduanya berbeda. Setiap grup mempunyai sedikitnya 2 subgrup. Subgrup yang dimaksud adalah dirinya sendiri dan himpunan yang hanya memuat elemen identitas dari grup tersebut. Kedua subgrup ini dinamakan subgrup privat. Next. Kemudian ada teorema 3.2. Misal G adalah grup, himpunan H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika untuk semua X, Y elemen H berlaku X, Y inverse elemen H. Nah, teorema ini bersifat diimplikasi, maka dari itu kita harus membuktikannya dari dua ruas kiri dan ruas kanan. Yang pertama ada pembuktian dari ruas kiri. Next. Nah, kita akan membuktikan diketahui H adalah subgrup dari G. Untuk membuktikan semua X, Y elemen H berlaku X, Y inverse elemen H. Nah, sebagai subgrup dari G, himpunan H tentu merupakan grup. Setiap elemen grup mempunyai inverse, sehingga Y elemen H berakibatkan Y inverse elemen H. Kita juga mempunyai X elemen H. Berdasarkan sifat tertutup pada grup H, maka diperoleh X, Y inverse elemen H. Maka terbukti untuk semua X, Y elemen H, maka berlaku juga X, Y inverse elemen H. Next. Yang selanjutnya, pembuktian dari ruas kanan. Diketahui X, Y inverse elemen H untuk semua X, Y elemen H. Akan kita buktikan bahwa H adalah subgrup dari G. Yang pertama, ambil sembarang X elemen H. Maka X inverse sama dengan Y elemen H. Sehingga ada elemen identitas X ini merupakan elemen identitas. Kemudian yang kedua, ambil sembarang X, Y elemen H. Contoh 3 Y inverse elemen H. Sehingga XY sama dengan X dalam kurung Y inverse, kemudian kita inversekan lagi. Artinya berlaku sifat tertutup di H. Yang ketiga, ambil sembarang X elemen H. Maka 3A inverse elemen H. Jadi setiap elemen H mempunyai inverse. Yang keempat,
berlaku sifat asosiatif yang jelas sehingga terpenuhi karena H adalah subset dari G. Maka terbukti dari keempat pembuktian tersebut dapat disimpulkan bahwa H adalah subgrup dari G. Selanjutnya yaitu jenis-jenis subgrup. Yang pertama yaitu subgrup trivial. Himpunan H dengan operasi bintang disebut sebagai subgrup trivial dari himpunan G dengan operasi bintang jika yang pertama, himpunan H beranggotakan elemen identitas. Yang kedua yaitu H sama dengan G. Atau bisa kita katakan bahwa subgrup trivial adalah subgrup yang hanya memuat elemen identitas. Yang kedua yaitu subgrup non-trivial. Yang termasuk subgrup non-trivial adalah subgrup selain subgrup trivial. Next, Adel. Ya lu. Ya. Yang sebelumnya. Itu yang B, H sama dengan G. Atau bisa kita katakan bahwa subgrup trivial adalah subgrup yang hanya membuat elemen identitas. Ya. H sama dengan G kan tidak hanya membuat elemen identitas. Yang atau itu kesimpulannya dari poin A sama poin B. Yang poin A kan diketahui bahwa himpunan. Tak kirain yang atau di bawah itu kesimpulan dari B. Oh, bukan. Iya, makasih ya. Iya. Bisa di next ya. Selanjutnya yaitu contoh 3.5. Soal yang pertama, jika G merupakan grup dengan identitas E, maka himpunan H yang beranggotakan elemen identitas merupakan subgrup dari G. Yang kedua, himpunan bilangan bulat Z adalah suatu grup terhadap operasi penjumlahan. Himpunan E adalah himpunan bilangan bulat yang benar. E adalah subgrup non-trivial dari Z. Next. Pembahasan contoh 3.5 nomor 1. Untuk menunjukkan pernyataan yang tertulis pada soal adalah benar, maka kita harus menguji apakah himpunan H akan membentuk grup dengan operasi yang sama dengan G. Bukti yang pertama, H harus merupakan subhimpunan dari G. Dapat terlihat jelas ya bahwa H merupakan subhimpunan dari G, karena anggota dari H adalah E, di mana E adalah unsur identitas. Yang diketahui bahwa unsur identitas tersebut juga ada di G. Dengan demikian, karena setiap unsur di H merupakan unsur di G, maka H adalah subhimpunan dari G. Bukti yang kedua yaitu H membentuk grup dengan operasi yang sama dengan grup G. Yang pertama, H harus tertutup terhadap operasi bina di G. Perhatikan pada soal bahwa unsur dari H adalah E. Maka kita harus buktikan bahwa E kita operasikan dengan E hasilnya ada di H. Perlu untuk diketahui bahwa setiap unsur lain jika dioperasikan dengan E atau unsur identitas maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Sehingga dapat kita ketahui jika E dioperasikan dengan E, maka hasilnya adalah E itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu asosiatif. Masih berhubungan dengan penjelasan yang sebelumnya, jika E dioperasikan dengan E, maka hasilnya adalah E. Yang ketiga yaitu identitas. H memiliki unsur identitas yaitu E. Yang keempat yaitu uji inverse. Unsur apakah yang jika dioperasikan dengan E menghasilkan unsur identitas, atau unsur apakah yang jika dioperasikan dengan E menghasilkan E. Sama seperti alasan sebelumnya, inverse dari E adalah E. Ada yang ditanyakan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan H yang beranggotakan elemen identitas merupakan subgrup dari G karena memenuhi syarat di atas. Next. Yang selanjutnya adalah pembahasan nomor 2. Untuk membuktikan apakah pernyataan nomor 2 itu benar, langkah yang harus dilakukan tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah yang seperti nomor 1 yang telah dijelaskan oleh Galih tadi. Nah, yang pertama, kita telah ketahui Z adalah himpunan bilangan bulat dan himpunan E adalah
ada himpunan bilangan bulat genap, di mana bilangan bulat genap juga termasuk ke dalam himpunan dari unsur bilangan bulat atau Z. Maka kita dapat katakan bahwa E merupakan subset atau himpunan bagian atau subhimpunan dari Z atau bilangan bulat, himpunan bilangan bulat itu sendiri. Nah, yang kedua itu, mohon maaf ini ada terjadi kesalahan penulisan, seharusnya itu E membentuk grup dengan operasi yang sama dengan grup Z atau himpunan bilangan bulat. Nah, untuk membuktikannya, maka kita harus menunjukkan unsur-unsur yang menjadikan E adalah grup dengan operasi yang sama dengan grup Z. Operasi yang dimaksud di sini adalah operasi penjumlahan. Yang pertama tertutup. Ambil sembarang X dan Y di mana X sama dengan 2M anggota himpunan E. Nah, kenapa di sini X sama dengan 2M? Karena E di sini merupakan bilangan bulat genap. Nah, yang selanjutnya itu Y sama dengan 2N yang merupakan anggota dari E. Nah, selanjutnya ada beberapa M, N anggota bilangan Z atau bilangan bulat. Nah, sehingga kita dapat membuktikan bahwa X ditambah Y. Nah, karena di sini operasi penjumlahan, maka X ditambah Y sama dengan 2M ditambah 2N sama dengan 2 kali M ditambah N, di mana 2M ditambah N di sini merupakan termasuk ke dalam himpunan bilangan bulat genap. Nah, yang selanjutnya adalah asosiatif. Dapat dikatakan asosiatif bila memenuhi A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Karena operasi bintang di sini merupakan penjumlahan, maka dapat kita buktikan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2M ditambah 2N ditambah 2P. Nah, itu kan bisa menjadi 2M ditambah 2N ditambah 2P. Sama dengan 2 kali M ditambah N ditambah P. Untuk selanjutnya yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2M ditambah 2N ditambah 2P sama dengan 2M ditambah 2N ditambah 2P sama dengan 2 kali M ditambah N ditambah P. Nah, ini kan sifat asosiatifnya terbukti. Kemudian eksistensi elemen identitas. Nah, kita ketahui bahwa 0 merupakan elemen identitas dari penjumlahan. Maka X ditambah 0 sama dengan 2M ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2M sama dengan 0 ditambah X. Untuk M adalah elemen dari bilangan bulat itu sendiri. Jadi, E di sini mempunyai elemen identitas yaitu 0. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Kalau ada yang tanyakan? Izin bertanya. Ya. Kalau kemarin kan waktu kita buktikan identitas itu, misalkan kita X berarti identitas, berarti kan X tambah Y sama dengan E ditambah Y sama dengan Y gitu kan. Terus nanti kita tahu nilai identitasnya itu berapa. Kalau misalkan di subgrup ini, apakah ketika operasinya penjumlahan, kita pastikan identitas 0, kalau perkalian 1? Iya, menurut saya ini kan sama aja X ditambah E sama dengan E ditambah X sama dengan E sama dengan E. Nah, E di sini elemen identitasnya itu 0 karena penjumlahan. Iya. Kenapa sih? Ya, apa namanya? Intinya ya nggak selalu 0 atau 1 ya. Tapi teknik mencari identitas itu sebenarnya dua cara. Yang kemarin disampaikan itu mencari.
Kalau yang ini menentukan, ya, sebenarnya boleh aja ya. Artinya kalau memang kita sudah yakin identitasnya tertentu, maka kita langsung bisa substitusi dan dites. Gitu ya. Ini sifatnya menentukan nol, kemudian kita tes baik identitas kiri karena ternyata sudah benar, ya sudah boleh aja. Jadi enggak masalah. Sifatnya ini sudah bisa menentukan. Jadi oke, nggak masalah. Ya silakan dilanjutkan. Ya, untuk selanjutnya, next. Yang terakhir yaitu eksistensi elemen inverse. Nah, di sini ambil sebarang X sama dengan 2M elemen dari E. Dapat kita ketahui inverse-nya yaitu min X sama dengan 2 kali min M merupakan elemen dari E. Sehingga kita membuktikan inverse kanan dan kirinya, yaitu X ditambah min X sama dengan 2M ditambah 2 kali min M, sama dengan 2 kali M ditambah min M, sama dengan 2 kali 0, sama dengan 0. Yang selanjutnya, min X ditambah X sama dengan 2 dikali min M ditambah 2M sama dengan 2 kali negatif M ditambah M, sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, inverse dari kanan maupun dari kiri hasilnya sama, yaitu elemen identitas atau 0. Maka E di sini elemen inverse. Jadi dapat kita simpulkan bahwa E atau himpunan bilangan genap dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup dari Z atau himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan juga. Nah, kemudian setelah itu kita akan menunjukkan bahwa E dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup non-trivial dari Z dengan operasi penjumlahan juga, dengan menunjukkan bahwa E operasi penjumlahan bukan grup trivial dari Z dengan operasi penjumlahan juga. Seperti yang dijelaskan oleh Galuh sebelumnya, dapat dikatakan trivial apabila himpunan yang beranggotakan elemen identitas dan E sama dengan Z. Maka bukti E dengan operasi penjumlahan bukan grup trivial dari Z dengan operasi penjumlahan juga, yaitu yang pertama E sama dengan Z atau himpunan bilangan bulat. Nah, kita mengambil counter example 7 anggota dari Z atau himpunan bilangan bulat, tetapi 7 bukan anggota dari E. Jadi, E tidak sama dengan Z. Yang kedua, E sama dengan 0 atau elemen identitas. Kita mengambil counter example 4 anggota dari E, tetapi 4 bukan elemen dari identitas. Jadi, E tidak sama dengan tidak hanya memuat elemen identitas. Nah, karena kedua alasan itulah yang menunjukkan himpunan E dengan operasi penjumlahan bukan subgrup trivial dari Z atau himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan juga, sehingga E dengan operasi penjumlahan dapat kita katakan sebagai subgrup non-trivial dari Z atau himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, selanjutnya Selanjutnya yaitu definisi 3.5. Jika G suatu grup, maka G dan elemen identitas adalah subgrup tidak sejati dari G, dan semua subgrup yang lainnya adalah subgrup sejati dari G. Next. Pembahasan definisi 3.5. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan kenapa G merupakan subgrup dari G.
Perlu diketahui bahwa G adalah subhimpunan dari dirinya sendiri, yaitu G. Dan G ini jelas sudah memenuhi aksioma dari grup, yaitu tertutup, asosiatif, elemen identitas, dan inverse. Serta juga sudah dikatakan di awal bahwa G adalah suatu grup. Karena G sama dengan G itu sendiri, sedangkan elemen identitas pasti ada di setiap grup yang ada, karena elemen identitas adalah salah satu aksioma dari grup, tidak terkecuali di G. Maka dapat dituliskan bahwa G dan elemen identitas adalah subgrup tidak sejati dari G itu sendiri. Dan semua subgrup lainnya adalah subgrup sejati dari G. Dari definisi 3.5, kita juga dapat menuliskan jika terdapat dua grup yaitu H dan G, di mana H adalah subgrup dari G, maka yang pertama, H dikatakan subgrup sejati dari G jika H tidak sama dengan G. Yang kedua, H dikatakan subgrup tidak sejati dari G jika H sama dengan G. Contoh dari definisi 3.5 yaitu himpunan bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup tidak sejati dari himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan merupakan subgrup sejati dari himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Ada yang ditanyakan? Tidak loh. Baik, bisa di next, Adel. Selanjutnya yaitu contoh 3.7. Himpunan yang beranggotakan 0 dan 2 merupakan subgrup non-trivial sejati dari grup Z modulo 4. Pembahasan contoh 3.7. Z modulo 4 yang beranggotakan 0, 1, 2, dan 3. Nah, anggota dari Z modulo 4 ini adalah bilangan-bilangan bulat yang merupakan sisa pembagian bilangan bulat oleh 4. Nah, Z4 ini kita tahu bahwa akan membentuk suatu grup dengan operasi penjumlahan. Karena di sini adalah Z modulo 4, maka operasinya adalah penjumlahan modulo 4. Dengan identitas 0 dan inverse dari elemen K di Z modulo 4 adalah 4 dikurangi K. Yang pertama yaitu himpunan yang beranggotakan 0 dan 2 merupakan subhimpunan dari Z modulo 4. Bisa terlihat ya bahwa 0 dan 2 adalah subhimpunan dari Z modulo 4. Yang kedua yaitu himpunan yang beranggotakan 0 dan 2 tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 4. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 2 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 0. Kenapa hasilnya 0? Bukan 4, karena harus diingat bahwa ini adalah bilangan modulo 4. Maka penjumlahannya juga modulo 4. Yang ketiga yaitu penjumlahan modulo 4 bersifat asosiatif pada himpunan yang beranggotakan 0,2 pada aksioma 1 terpenuhi. Pada nomor 1, 0,2 yang merupakan subhimpunan dari Z4, dapat terlihat ya bahwa 0,2 adalah himpunan dari Z4, di mana Z4 ini adalah suatu grup yang pastinya akan memenuhi aksioma-aksioma dari suatu grup, yang salah satunya adalah asosiatif. Yang nomor 4 adalah himpunan yang beranggotakan 0 dan 2 memiliki unsur identitas pada operasi penjumlahan modulo 4 yaitu 0. Yang kelima, setiap unsur di himpunan 0, setiap unsur di suatu himpunan yang beranggotakan 0 dan 2 memiliki inverse terhadap operasi penjumlahan modulo 4. Inverse dari 0 adalah 0 karena 0 plus 0 sama dengan 0. Inverse dari 2 adalah 2 karena 2 plus 2 adalah 0. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Galuh-galuh izin bertanya. ya. Kan yang modulo 4 itu anggotanya 0, 1, 2, 3 ya. Ya. Terus saat membuktikan kenapa yang diambil itu 0 sama 2? Ambil contoh ya, Sas. Contoh misalnya 4 ya, Sas. Bilangan 4. 4 dibagi 4 kan sisanya 0, Sas. Oh. Itu kenapa 0 menjadi anggota dari himpunan Z modulo 4. Kalau yang 2 ini, kita kasih contoh 6 dibagi 4. 6 dibagi 4 kan sisanya ada 2, Sas. Jadi
Alasannya kenapa 2 ini menjadi anggota dari Z modulo 4, karena ada suatu bilangan bulat yang kalau dibagi sama 4 itu ada sisanya 2. Oh, ya, terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, bisa ke slide selanjutnya berarti ya. Berikutnya adalah teorema kita ketiga. Misalkan G adalah suatu grup dan H adalah himpunan bagian tak kosong dari G, himpunan H dikatakan subgrup dari G jika dan hanya jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner pada G, yaitu jika A dan B elemen H, maka ketika A dan B dioperasikan, hasil dari operasi tersebut merupakan elemen dari H. Kemudian yang kedua, jika E identitas G, maka E merupakan elemen dari H. Yang ketiga, jika A merupakan elemen dari H, maka A inverse adalah elemen dari H. Nah, karena ini merupakan pernyataan di implikasi, maka untuk membuktikannya menggunakan 2 pernyataan. Yang pertama, jika H merupakan subgrup dari G, maka kondisi 1, 2, dan 3 terpenuhi. Perhatikan jika H subgrup dari G, maka H akan memenuhi syarat berikut. Yang pertama, H merupakan subgrup dari G, kemudian H tertutup terhadap operasinya. H memenuhi sifat asosiatif, H memiliki unsur identitas, dan setiap unsur di H memiliki inverse di H. Artinya, ketika H dikatakan subgrup dari G, maka H telah memenuhi syarat-syarat dari grup, sehingga kondisi 1, 2, dan 3 terpenuhi. Kemudian pernyataan yang kedua, jika kondisi 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka H merupakan subgrup dari G. Nah, di sini akan kita selidiki bahwa H subgrup dari G. Untuk membuktikan bahwa H subgrup dari G, maka tinggal kita buktikan bahwa berlaku sifat asosiatif pada H. Karena H subset G, maka sifat asosiatif di H mengikuti sifat asosiatif pada G. Karena G merupakan grup, maka sudah pasti berlaku sifat asosiatif pada H. Misalnya, A, B, C di G memenuhi sifat asosiatif A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Sehingga di H juga berlaku demikian. Nah, kondisi 1 menunjukkan bahwa operasi biner pada G juga merupakan operasi biner pada H. Kemudian kondisi 2 menunjukkan bahwa syarat grup yaitu memiliki unsur identitas telah terpenuhi. Dan yang ketiga menunjukkan bahwa syarat grup yaitu setiap unsur di H memiliki inverse di H telah terpenuhi. Lanjut ke contoh. Di sini terdapat contoh buktikan bahwa H02468 merupakan subgrup dari Z modulo 10 dengan operasi penjumlahan. Nah, untuk membuktikannya menggunakan tiga bahan yang menggunakan sifat yang ini. Yang pertama, himpunan H berlaku sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ini dapat ditunjukkan menggunakan tabel Cayley. Nah, di sini terlihat bahwa dua unsur yang ada di H ketika dijumlahkan menghasilkan unsur yang ada di H. Misalnya 0 dijumlahkan dengan 0 menghasilkan 0. Kemudian 2 dijumlahkan dengan 2 menghasilkan 4. 2 dijumlahkan dengan 4 menghasilkan 6. 2 dijumlahkan dengan 6 menghasilkan 8. 2 dijumlahkan dengan 8 menghasilkan 0 karena merupakan penjumlahan modulo 10 dan seterusnya. Nah, di sini terbukti bahwa penjumlahan dari dua unsur di H menghasilkan unsur di H. Selanjutnya yang kedua adalah 0 merupakan identitas di H dan 0 merupakan elemen dari H. Nah, di sini 0 dikatakan identitas karena ketika berapapun unsur ketika dijumlahkan dengan 0 menghasilkan unsur itu sendiri. Kemudian yang ketiga, masing-masing unsur di H memiliki inverse dan inverse dari unsur tersebut merupakan
unsur di H. Nah, yang pertama, inverse dari 0 adalah 0. Karena ketika dijumlahkan dengan 0 menghasilkan identitas. Selanjutnya, inverse dari 2 adalah 8. 2 dioperasikan dengan 8 menghasilkan identitas. Dan inverse dari 4 adalah 6. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak deh. Nah, sehingga terbukti bahwa H merupakan subgrup dari Z modulo 10. Selanjutnya adalah contoh 3.9. Diketahui bahwa matriks berordo 2 kali 2 terhadap operasi penjumlahan merupakan suatu grup, dan S di mana matriksnya yaitu A0, B0, dan AB merupakan elemen dari bilangan real. Apakah S merupakan subgrup dari matriks ordo 2 kali 2? Untuk selanjutnya, nah, pembahasan di sini jelas diketahui bahwa S merupakan bukan himpunan kosong, karena matriks 0, 0, 0, 0 merupakan elemen dari S. Untuk membuktikannya, berdasarkan teorema 3.2 yang telah dijelaskan oleh Karen tadi, maka S merupakan subgrup dari matriks berordo 2 kali 2 jika untuk setiap A, B merupakan elemen dari S, maka AB inverse merupakan elemen dari S juga. Sehingga ambil sebarang elemen di S. Misalkan A sama dengan A0, B0, dan B sama dengan C0, D0. Maka dapat kita buktikan AB inverse-nya. Nah, di sini operasinya merupakan operasi penjumlahan, maka A ditambah B inverse, yaitu sama dengan A0, B0 ditambah B inverse itu min C0, min D0. Nah, menghasilkan A min C0, B min D0. Nah, AB inverse di sini juga merupakan elemen dari S. Bilangan real apabila dikurangi dengan bilangan real akan tetap menjadi anggota bilangan dari bilangan real itu sendiri. Jadi dapat dibuktikan bahwa S merupakan subgrup dari matriks berordo 2 kali 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Rafael izin bertanya. Ya. Itu kan AB inverse ya. Itu kenapa di operasinya itu merupakan operasi penjumlahan? Tadi sebelumnya di soalnya itu M merupakan matriks ordo 2 kali 2 merupakan grup dengan operasi penjumlahan. Jadi S juga dioperasikan dengan penjumlahan. Seperti itu. Oh, baik-baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, selanjutnya contoh 3.10. Diketahui grup Z modulo 6 atau bilangan bulat modulo 6 beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5 terhadap operasi penjumlahan modulo 6. Nah, tunjukkan bahwa S yang beranggotakan 1, 2, 3 bukan subgrup dari Z6. Selanjutnya, nah, untuk menunjukkan bahwa S yang beranggotakan 1, 2, 3 bukan
Grup dari Z6 dapat dibuktikan menggunakan counter example sebagai berikut. Nah, dapat kita ketahui juga bahwa S beranggotakan 1, 2, 3 itu merupakan subset dari Z6 tadi kan. Jadi, untuk membuktikannya yang pertama, tidak memuat elemen identitas, yaitu 0 bukan merupakan anggota dari S. Yang kedua, tidak bersifat tertutup, yaitu ada 2, 3 yang merupakan elemen dari S, sedemikian hingga jika kita operasikan dengan penjumlahan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, 5 di sini bukan merupakan anggota dari S. Nah, yang terakhir itu, elemen dari S tidak mempunyai inverse di S karena S sendiri tidak memuat elemen identitas. Dimana kita ketahui bahwa misalkan A elemen dari S dan A inverse merupakan inverse-nya, maka A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. E di sini merupakan elemen identitas. Nah, sedangkan S di sini tidak mempunyai elemen identitas, maka S di sini tidak mempunyai inverse. Jadi, terbukti bahwa S dengan anggota 1, 2, 3 bukan merupakan subgrup dari bilangan bulat modulo 6. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, selanjutnya Mungkin sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, saya rasa sudah cukup bagus ya presentasinya. Ya, juga nggak ada yang tanya, sepertinya kayaknya paham. Ya. Kita tekankan sekali lagi, contoh-contohnya juga sudah variatif ya. Jadi ada matriks, ada tadi ada pertanyaan juga, kenapa kok matriks inverse-nya kok nggak kayak biasa, Pak? Kok nggak seperajoin gitu kan? Seperajoin kan di seperaman. Seperdeterminan, Pak. Minan joinnya. Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa kira-kira gitu? Karena itu operasi penjumlahan, Pak. Karena operasi penjumlahan, maka yang inverse-nya adalah inverse jumlah juga, inverse penjumlahan ya. Iya, Pak. Inverse penjumlahan adalah sebuah elemen di matriks yang ditambahkan karena tambah inverse penambahan, maka yang ditambahkan hasilnya identitas. Nah, identitasnya juga beda ya. Identitasnya ketika kita ngomong umum ya seperti itu 1 menolak 1 atau sebenarnya itu identitas perkalian. Tapi kalau kita ngomong hanya berlaku operasi tambah, kita nggak operasi lain maksudnya. Di dalam grup itu ketika ngomong tambah ya sudah isinya tambah aja. Yang lain nggak punya. Maka identitasnya 0,0. Ini yang itu. Nah, terus apalagi intinya adalah ketika kita tekankan definisi lagi, apa itu subgroup? Berarti itu apa itu subgroup? Himpunan bagian kosong dari grup. Ya pokoknya intinya adalah himpunan bagian dari grup yang merupakan grup. Yang memenuhi sifat-sifat grup. Ya.
Jadi sebenarnya gampang. Jadi kita kan misalkan ada sebuah himpunan, grup kan sebuah himpunan. Himpunan itu punya himpunan bagian atau subgrup. Nah, subgrupnya itu ada yang grup, ada yang tidak. Yang tidak grup ya bukan merupakan subgrup. Ya, kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang tadi sudah disampaikan tadi, ada Z4 kalau nggak salah ya, Z4 isinya 0123 dengan operasi tambah modulo 4. Nah ini kan sesungguhnya ini punya subgrup apa aja gitu ya, punya himpunan ini punya subbagian apa saja, himpunan bagian apa saja, ya banyak sekali ya himpunan bagiannya harusnya ya. Iya, Bang. Mulai dari 0, 1 gitu kan, 2, 3, 01, 02, 03, apa lagi? 12, 12, 13, 23, 23. Ya, Iya. benar ya? iya, Bang. Yang 3, 012, 023, 123. Apa lagi? 0123. Ya, ya. Iya, Dan yang terakhir 0123. dan ini himpunan kosong ya. Ya kan? Ini adalah himpunan bagian ya kalau tidak. Ini adalah himpunan bagian atau apa? Subset ya, Subset. atau himpunan Bagian. manakah yang subgrup gitu ya. Kalau yang ini yang lama himpunan kosong Bukan. subgrup enggak? Bukan. Tidak Bukan, karena dari awal sudah ada keterangannya himpunan tak kosong. Sebenarnya kenapa kok nggak boleh kosong? Karena kalau kosong nggak ada yang dioperasikan ya. Di dalamnya nggak punya elemen, makanya ini bukan subgrup ya. Kalau operasi modulo 4 bawahnya juga ke modulo 4. Nah, yang tadi yang dicontohkan adalah yang mana? 02. 02. Ya, ciri-cirinya dari subgrup adalah memuat sifat-sifat grup tadi, elemen identitas ya. Elemen identitasnya harus dimuat lagi biasanya gitu. Umumnya bukan grup. Ya, makanya ini bukan grup, terus tak buang dulu. Karena nggak punya elemen identitas juga di sini. Ya. Nah, sekarang pastikan tertutup dulu. 01 tertutup nggak? Di posisi ini. Ya masih tertutup ya, 1 tambah 1. 2. 2 ya 1 tambah 1 modulo 4 itu 2. Maka ini bukan tertutup. Bukan tertutup. Ya. Ini juga nggak tertutup. 3 tambah 3 berapa? 6. 2 ya. 2. 6 atau 2. 2 di sini ada nggak di posisi ini? Subgrup ini tertutupnya di mana? Tertutup di subgrup, bukan tertutup di grup. Ya. Operasinya ikut operasi grup, tetapi tertutupnya di subgrup ini. Ya ini juga sama hasilnya, nggak tertutup ini Pak. Ini 1 tambah 2 3. Ini juga nggak tertutup. 1 tambah 3 tambah 3 juga 2, nggak tertutup. Ini juga nggak tertutup.
Nanti ini punya teorema ya, teorema tertentu, lupa di buku ini atau di latihan soal atau di buku yang lain, saya lupa. Yang jelas ini elemennya berapa sih? 4. Elemennya berapa? Faktor bilangan membagi 4. Apa aja bilangan membagi 4? 2. 2, 5, 4. Apalah? Bilangan yang sudah membagi 4 atau dari 4 apa aja? 1, 2, 4. Ini adalah banyaknya elemen 1. Ini adalah banyaknya elemen 2. Dan ini adalah banyaknya elemen 4. Ya, itu adalah ciri-cirinya, ciri-ciri mudah untuk mencari subgrup. Misalkan 8 atau 6, misalkan 6 berapa? Faktor dari 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Maka nanti subgrupnya gimana? Subgrupnya ada yang punya elemen 1, ada yang punya banyaknya elemen 2, 3, dan 6. 5 nggak mungkin sudah. Ya. Iya. 4 nggak mungkin ada subgrupnya elemennya 4. Jadi cara ngeceknya gitu. Paham nggak? Paham Bapak. Teorema subgrup itu harus mencari subgrup sebenarnya banyak caranya ya. Caranya banyak, yang jelas ngeceknya biar cepat kalau sudah tahu, misalkan nggak gerak lawang Pak Randi, tangannya di kertas sini nggak gerak, harusnya kan di kotasin ya. Ini ya, misalkan G itu grup, G itu grup dengan operasi bintang, maka dari G, grup dari G, maka ngeceknya sebenarnya ini kan mau ngecek 4 langkah harusnya dicek apa saja sih? Nah ini 1 tertutup, ya. Asosiatif, 3 elemen identitas. Nah, dari 4 ini bisa disederhanakan yang mungkin tadi belum sempat terbahas ya. Asosiatif ini nggak perlu dibahas lagi. Kalau atasnya sudah grup, nggak perlu dibahas lagi. Kenapa? Karena ketika elemen yang lebih besar itu asosiatif dengan operasi tertentu, maka himpunan bagiannya sudah pasti warisan itu ketika elemen yang lebih besar ini dengan operasi tertentu itu asosiatif, maka elemen kecil-kecil di dalam ini pasti asosiatif, pasti ya. Tetapi beda kalau yang tertutup itu nggak bisa kayak gitu. Jadi memang tetap harus dibuktikan, tinggal buktikan 3 ya. Ini nanti bisa kalau orang mau nyari invest pasti punya identitas nggak? Iya, harus. Jadi sesungguhnya identitas nggak perlu dicari lagi. Ya ini nggak perlu dicari lagi. Ini nggak perlu dicari lagi, Pak. Karena nantinya orang nyari investasi. Kalau invest ketemu, kan?
Berarti Nah, punya identitas. ya. Terus agar lebih ringkas, tertutup dan inverse, kita bisa gabung jadi satu. Ya. Caranya yang tadi sebenarnya sudah kok. Apa tadi? Andai kata ada A B inverse elemen sama H. B elemen H, maka salah satu aja di inverse. Artinya apa? Di sini kita ngomong ini merupakan, ini adalah, di sini ya tertutup, ya. Di sini juga ada inverse-nya. Jadi ini berlaku secara umum ya, B A B atau masalah. Jadi kalau membuktikan subgrup, ya cukup buktikan ini aja dua ini. Gitu ya. Tadi sudahnya dilihat di buku, ini aja yang dipakai ya. Untuk yang terakhir ini paling gampang. Latihan soalnya banyak sekali. Contohnya yang ini. Contohnya matriks boleh, tadi matriks sama matriks boleh. Coba nanti di rumah, ya. Tadi kan matriksnya tambah, ya. Coba sekarang kalau matriksnya kali gimana, gitu ya. Matriksnya kali gimana? Silakan dicoba di rumah. Pakai teknik itu tadi, ya. Jadi kayaknya nggak lama matriksnya, ya. Apakah dari A sampai H, A, B, C, D, E, F, G. Itu dua. Dari A sampai G ini, apakah subgrup? Ya, apakah subgrup A sampai G ini? Caranya seperti tadi ya. Ngeceknya adalah kalau memang subgrup, maka diapakan? Harus dibuktikan ambil A, misalkan ambil A elemen H, B elemen H, kita operasikan A bintang B harus berada di inverse harus berada di H, itu ya. Ini kuncinya di sini. Ini kita sudah ngomongnya operasi kali, dan kita sudah ngomong ini sebuah matriks. Jadi nanti ambil para matriks huruf-huruf besar ya, biar nggak bingung. Maka ambil A elemen H, matriks ini matriks ya. Ambil matriks A di elemen H, ambil matriks B juga elemen H, coba nanti dikalikan A kali B inverse di elemen H. Nah, kita tahu kalau inverse-nya matriks apa di perkalian gitu ya. Silakan coba dicari. Gitu. Kalau memang itu subgrup, maka harus dibuktikan dengan ini. Kalau memang bukan subgrup, jangan kayak gini. Ya, ini sering kali bolak-balik. Pak, ini subgrup pakai ini ya. Ketika bukan subgrup harus pakai apa kalau bukan? Untuk bilangan. Contoh example. Bilangan, contoh. Cari sesuatu lah bebas, tidak harus ini. Identitasnya boleh, tidak tertutup boleh. Sering adalah tidak tertutup kalau bukan subgrup. Ya, mungkin itu ya. Ini A sampai G dikerjakan semua, dikumpulkan ya, dikumpulkan saya buat tempat. Nggak susah. Kalau ini tidak nyoba ini karena nggak bisa. Terakhir hari Rabu pagi kumpulkannya. Saran Pak Randi adalah jangan menunda, gitu ya. Jangan menunda kalau ada pekerjaan. Oh, sekiranya sudah nggak ada kuliah di sini, ya segera dikerjakan. Gitu. Kadang kebiasaan menunda, besok-besok lupa. Ini kuliah sajanya ya belajar karakter, ya, sikap. Kalau kita biasa menunda nanti waktu kerja, gitu ya, banyak nunda. Ya kalau dapat kerjaan yang sudah oke, gitu. Kalau belum dapat
pekerjaan yang bagus ya nggak ada yang mau nerima kita gitu ya. Terakhir hari tanggal berapa berarti? 17 ya. Terakhir 17 jam 7 pagi. Kalau bisa hari ini ya selesai kumpulkan. Ya, semua nomor itu ya dari A sampai G. Ya. Soalnya kalau nggak nyoba gini nggak akan bisa kalau hanya dengarkan penjelasan teman-temannya tadi ya, Rafaelita, Kansi, Galuh dan kawan-kawan tadi ya nggak bisa kalau nggak nyoba, harus dicoba ya. Ya saya rasa cukup untuk hari ini, sisa waktunya silakan gunakan untuk diskusi sendiri dan nyoba ngerjakan latihan soal. Ya kita ketemu lagi hari Kamis nanti Rabu. Nanti Rabu pagi juga akan saya bahas dulu apakah sudah benar pekerjaannya. Jadi akan saya coba buka beberapa hasil dari kalian kerjakan. Oke, saya rasa cukup. Kita ketemu lagi hari Kamis. Ada pertanyaan? Belum, Bapak. Ya, kalau nggak ada, kita ketemu lagi hari Kamis. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.